Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang angka indeks. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zalifah Rezi, dan ada teman saya bernama Muhammad Dimas Faisal, Rian Ferdiansyah, Raka Aditya Pratama, dan Windir dan Handoko. Pengertian indeks. Indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya, dalam waktu yang berbeda. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar dan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu dasar atau base period adalah waktu yang dimana suatu kegiatan kejadian dipergunakan untuk dasar perbandingan, sedangkan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan, current period, adalah waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Di sini angka indeks terbagi menjadi dua, ada indeks sederhana dan juga indeks tertimbang. Untuk angka indeks sederhana, yaitu dibagi menjadi dua, bentuk relatif dan agregatif. Bentuk agregatif dibagi lagi menjadi tiga, yaitu angka indeks harga, angka indeks kuantitas, angka indeks nilai. Dan angka indeks tertimbang dibagi menjadi dua, yaitu bentuk relatif, bentuk agregatif, dan bentuk agregatif dibagi menjadi tiga, ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyusunan indeks harga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan atau perhitungan angka indeks, yang nantinya dapat digunakan sebagai data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angka indeks dan atau indeks harga diantaranya sebagai berikut. 1. Perumusan tujuan penyusunan angka indeks. 2. Sumber dan syarat perbandingan data. 3. Pemilihan tahun dasar. Dan 4. Pemilihan timbangan. Perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Penyusunan angka indeks bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Dalam menyusun angka indeks, perlu dirumuskan tentang apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukur, dan untuk apa pengukuran tersebut dilakukan. Penyusunan indeks harga. Sumber dan syarat perbandingan data. Penyusunan indeks harga selama periode tertentu membutuhkan data, baik jumlah produksi maupun harga barang dari tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini harus ditentukan macam-macam barang yang akan dimasukkan dalam perhitungan angka indeks. Kesulitan utama dalam penyusunan angka indeks adalah memilih komponen yang termasuk sekumpulan variabel yang akan dipertimbangkan. Misalnya, indeks bahan makanan. Pilihlah jenis bahan makanan yang sering digunakan oleh masyarakat umum, akan tetapi pemilihan jenis barang harus representatif, atau disebut dengan dapat mewakili. Cara ini biasa disebut judgment sampling, atau metode sampel. Lalu di sini ada pemilihan tahun dasar. Pemilihan tahun dasar. Beberapa syarat yang diperlu perhatikan dalam menentukan atau memilih waktu dasar itu ada: 1. Waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. Kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun, atau lebih baik kurang dari 5 tahun. Waktu di mana terjadi peristiwa penting. Lalu ketiga ada waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Pemilihan tahun dasar atau periode dasar dapat juga berdasarkan suatu kejadian penting. Pemilihan timbang dalam membandingkan suatu barang selain faktor harga, sebaiknya juga memperhatikan faktor kuantitas sebagai timbangan.
atau angka-angka penimbang. Pada barang yang dianggap penting, faktor penimbangnya akan tinggi, sedangkan pada barang yang kurang penting akan rendah. Perhitungan angka indeks dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan yang tepat agar tujuan angka indeks yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada dasarnya, terdapat dua metode perhitungan angka indeks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angka indeks sederhana atau angka indeks tak tertimbang, simple aggregative method, dibagi dalam bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif atau agregatif relatif. Yang kedua, angka indeks yang tertimbang dibagi menjadi bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif tertimbang. Matematika angka indeks. Indeks harga tertimbang dengan metode agregatif sederhana. Yang pertama, angka indeks harga atau price sama dengan P. Di sini ada caranya untuk menghitung angka indeks harga, yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Untuk keterangannya, IA itu indeks harga yang tidak tertimbang, PN harga yang terhitung angka indeksnya, dan PO adalah harga pada tahun dasar. Di sini ada contoh dari, saya ngambil dari Google di sini. Yaitu di sini ada bulan Januari sebagai berikut. Indeks harga yang diterima petani 2015 sampai 2016. Di sini terdapat data yaitu 112,51 pada tahun Januari dan sampai Agustus 2016. Oke, di sini kita akan menghitung sigmanya dulu. Jadi di sini ada sigmanya 913,51. Itu bisa dicari dengan cara menambahkan semua di 2015 dan juga bisa menambahkan 2016 dan akan menghasilkan 929,14. Dan kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam caranya yang di atas yang sudah disebutkan tadi, yaitu IA sama dengan Pi sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Di sini sigma PN-nya 929 kali 929,14. Di sini dibagi 913,51 itu angka dasar dikali 100 dan hasilnya 101,71 dijadikan persen, yaitu 1,71%. Di sini yang kedua ada angka indeks kuantitas, quantity sama dengan Q. Di sini ada cara IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Ini sama kayak tadi caranya dengan keterangan tersebut. Di sini ada contoh juga di sini indeks kemiskinan wilayahnya tertentu dan di sini akan sigmanya akan dicari, ditambahin semua di sini maka akan menghasilkan 2,42 untuk 2018 dan 1,66 untuk 2019. A sama dengan sigma QN dibagi sigma QO dikali 100. Di sini 1,66 per 242 dikali 100 dan hasilnya 68,59. Dijadikan persen yaitu 8,59. Perhitungan metode sistem angka indeks tertimbang. 1. Metode agregatif sederhana dengan rumus IA sama dengan sigma PN kali W dibagi sigma PO kali W dikali 100. Dengan keterangan IA indeks harga yang ditimbang, PN nilai yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, dan W faktor penimbang. Berikut contoh soal dari metode agregatif sederhana. Dengan penyelesaian sebagai berikut. 15.000
1.500 dibagi 13.000 dikali 100 sama dengan 119,23 dirubah menjadi persen menjadi 19,23%. Di sini saya akan menjelaskan metode last pay race dengan rumus sebagai berikut. IL sama dengan sigma P N dikali QO per sigma dalam kurung PO dikali QO dikali 100. Dengan keterangan IL angka indeks last pay race, PN sama dengan harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar, dan QO kuantitas pada tahun dasar. Di sini ada soal dari metode last pay race yang kami dapat dari website bps.go.id. Sini ada harga macam-macam barang A, B, C, D, E. Harga pada 2004 ada 100, 300, dan seterusnya. Di 2005 ada 300, 350, 500, 50, 300. Dan kuantitas di harga di tahun 2003 atau QO 50, 100, 200, 300, 150. Di 2004 QO juga 100, 100, 200, 450, dan 100. Lalu di sini kita kalikan PO dengan QO. QO yang pertama. 300 dikali 50, hasilnya 15.000. Lalu di sini 350 dikali dengan 100. Lalu di sini ada 500 dikali dengan 200. Ada 50 kali dengan 300. Dan seterusnya. Lalu di sini ada indeks last pay race sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100. Lalu hasilnya 210.000 per 141.000 dikali 100 menghasilkan 148,93. Lalu diambil persentasenya menjadi 48,93%. Selanjutnya ini ada metode pasca, yaitu rumusnya IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100 dengan keterangan IP itu angka indeks pastinya, PN harga tahun yang dihitung angka indeksnya, PO harga pada tahun dasar. QN adalah kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Oke, di sini ada metode pasca. Di sini ada PO yang itu ada 100, 300, dan seterusnya, dan ada PN dengan nilai 300, 350, dan ada QO dan QN. Dan di sini menggunakan rumus yang sebelumnya yang udah tadi dijelasin. Dan di sini 300 ini yang PN 300 ini dikali dengan 100 dan dapat hasil 30.000. Dan 100 yang PO dikali dengan QO 50 dapat hasil 10.000. Dan ini ada seterusnya. Bisa dilihat dan dapatkan kalau ditotalin semua untuk PN dikali QN itu dapat 217.500 dan PO kali QO itu ada 200.000. Dan di sini lanjut akan dimasukkan ke rumus ini. Jadi
ada sigma Pn kali Qn dibagi sigma PO kali QO dikali 100. Yang jadinya tuh 217.500 dibagi 200.000 dikali 100 dan dapat hasil 108,6. Kalau di persentase ini jadi persen tuh jadi 8,6%. Di sini ada yang nomor 4, yaitu metode Drobis dan Pauli. Di sini ada contoh caranya, ID sama dengan IL ditambah IP. Nah, IL dan IP itu di yang contoh tadi, dan hasilnya yang tadi di sebelumnya bagi dua, yaitu angka indeks Drobis. IL itu angka indeks kelas Peyres, IP itu indeks kelas C. Nah, di sini eh, kita bisa ambil contoh yang tadi di atas yang udah ada hasilnya. Jadi kan sebelumnya tuh ada hasilnya tuh 148,3 ditambah 108,6 dibagi 2 dan menghasilkan 257,53 dibagi 2, yaitu 128,77% atau 28,77. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.